Baik, kalau kemarin kita sudah melihat puasa terpanjang di belahan dunia bagian Eropa, ada Islandia, ada Rusia. Kali ini kita akan bergeser, melompat sedikit ke benua Afrika. Dan kita telah tersambung melalui Skype dengan Ikrar Nusa Bakti, Duta Besar RI untuk Tunisia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ikrar. Pak Ikrar, saya mau nanya satu hal, bagaimana Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi Jakarta. Halo Pak. Pak, ini kan walaupun mimpinya menjadi pilot belum kesampaian ya, tapi menjadi duta besar untuk Tunisia. Dan ini tahun pertama. Iya. Apa sih kesan pesannya ataupun suka dukanya Ramadan di benua yang mungkin kita juga belum sampai ke sana ya? Gimana Pak Prof Ikrar? Yang jelas ini pertama kali saya melakukan ibadah puasa di negeri orang yang kebetulan kena summer. Karena saya dulu pernah tinggal di Australia 5,5 tahun, di Jepang 6 bulan lebih, tapi selalu dapatnya winter. Tapi ini sekarang di Tunisia dapatnya summer, dan itu jangka puasanya itu jauh lebih panjang gitu. Berapa panjang durasi berpuasanya, berapa lama Prof? Sama suhunya panasnya itu mencapai berapa derajat? Kebetulan tahun ini agak enak ya, karena ini awal dari summer, jadi cuma dari jam 3 pagi sampai jam setengah 8 malam lah begitu. Kalau suhunya termasuk enak karena tidak terlalu panas, tapi kalau menurut teman-teman mahasiswa Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia, itu mereka mengatakan tahun lalu itu bisa di atas 30-40 derajat lah gitu. Wah, nyampe 40 derajat ya. Kemarin tertinggi yang pernah kita Skype itu dari Madinah sampai 43 katanya. Oke. Baik, Prof. Terus kalau kita berbicara mengenai Tunisia, sebenarnya ada berapa banyak sih masyarakat Indonesia yang ada di sana? Dan biasanya kegiatan mereka itu apa aja di bulan Ramadan? Ya, sebetulnya masyarakat Indonesia di Tunisia ini tidak terlalu banyak ya. Di kota Tunis sendiri sekitar 100-an warga negara Indonesia ya, terdiri atas 62 mahasiswa Indonesia. Kemudian ada juga home staff dari KBRI dan kemudian staf lokal KBRI, ditambah juga warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Tunisia. Dan biasanya kami tiap Jumat malam itu melakukan buka bersama di Wisma Duta KBRI Tunisia ya, dan itu bisa ngeplek orang itu sekitar 70 keluarga ya, dan itu dengan anak dan macam-macam lah gitu. Jadi ngumpul semua di Wisma Duta KBRI di Tunis ini gitu. Ya, kita tadi juga punya gambarnya Prof. Gitu. Kiriman dari Prof Ikrar dan juga stafnya, gimana sih suasana Jumat malam yang ada di Tunisia. Tapi saya menariknya ini adalah ketika saya tadi riset atau googling begitu ya. Pemerintah lokal, artinya atau pemerintah Tunisia ini cukup ketat begitu untuk menegakkan aturan bagi siapa saja yang melanggar, atau mungkin kayak misalnya makan di siang hari atau minum di siang hari. Bahkan ada beberapa begitu yang kena sanksi hukumannya cukup berat. Ya nggak sih Prof? Nggak terlalu juga ya, karena biar bagaimanapun Tunisia ini walaupun negara dengan mayoritas Islam ya, yang sekitar 98% penduduknya itu beragama Islam ya, tapi Islamnya itu sangat moderat ya. Tapi memang kegiatan-kegiatan masjid itu memang sangat kusuk ya. Dan setiap malam kalau Anda memang ingin misalnya khatam Al-Quran, ya datang aja ke masjid untuk sholat sholat Isya, kemudian juga tarawih sampai witir ya. Itu satu malam itu bisa 1 juz. Jadi kalau memang ada 30 malam Ramadan ya berarti 30 juz Al-Quran itu bisa selesai. Tapi itu kalau kita kuat untuk kemudian sholatnya sampai tengah malam ya. Karena di sini memang kalau bulan Ramadan itu karena kebetulan jatuh pada summer ya, musim panas. Jadi orang justru lebih banyak hidup di tengah malam hari ketimbang siang hari, karena siang hari itu memang
cukup panas lah, cukup terik mataharinya. Oke, kalau tadi agenda masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia begitu di Tunis selama bulan Ramadan tadi kan jelas tuh Prof, setiap Jumat malam akan ada pengajian, buka bersama. Kemudian sholat tarawih bersama, sholat isya bersama. Nanti apa? Ada agenda apa ketika hari raya Idul Fitri? Oh, ada open house nggak mungkin Prof ya gitu ya? Yang jelas Wisma Duta ini terbuka bagi masyarakat dan juga mahasiswa Indonesia ya. Dan bukan cuma setiap Jumat malam saja, setiap malam kalau ada anak-anak dari Persatuan Pelajar Indonesia mau buka puasa di tempat kami juga terbuka ya. Dan kemudian Sabtu malam yang lalu ya, sebelum kita nonton bareng dengan mahasiswa nonton yang waktu Real Madrid lawan Juventus itu, saya juga menghadiri seminar mahasiswa di kampus mereka di Ezituna, dan kemudian di tempat kontrakan mereka di bawah sinar bulan purnama, dan itu sangat asik diskusinya membahas mengenai bagaimana Islam transnasional dan kemudian pengaruhnya bagi keberagamaan dan juga politik baik di negara-negara Arab ataupun di Indonesia gitu. Ya, Prof Ikrar, kalau kita berbicara mengenai Ramadan di negeri orang, pasti kan biasanya ada rasa rindu juga mungkin ada bumbu-bumbu makanan tertentu mungkin yang nggak ada di Tunisia. Apa nih Prof? Boleh loh di-sharing ke kita, tapi kita nggak janji akan kirim juga sih Prof. Maksudnya apa nih makanan yang paling diinginkan? Kebetulan itu nggak jadi masalah di Wisma Duta karena sebelum berangkat istri saya itu udah beli semua bumbu-bumbu Indonesia yang dalam bentuk yang kering, dan kemudian sampai segala bumbu untuk bikin sayur rawon pun juga ada. Lengkap ya. Dan kemudian masyarakat di Indonesia juga banyak yang punya bank bumbu, dan mereka juga kadang-kadang saling sharing makanan dan sebagainya. Jadi makan rasa Indonesia itu tidak menjadi kekangenan buat kami ya, karena anak-anak PPI juga kalau mau makan masakan Indonesia ya datang ke Wisma Duta ini, dan kemudian kita bisa makan makanan Indonesia dengan lezat. Itu juga bisa. Dari KBRI juga ada yang bisa bikin bakso dengan sangat enak sekali. Malah kita yang ngiler Prof ya. Ada yang dari ibu-ibu Metu dan ibu-ibu yang lain itu bisa bawa makanan yang berikat tangan, rasanya benar-benar rasa Indonesia, sampai asinan pun ada yang bikin juga begitu. Jadi nggak akan ini ya, pasti akan selalu ada cita rasa Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi bentuk promosi atau mengenalkan cita rasa Indonesia ke orang-orang di Tunis sana ya Prof ya. Oh ya, kita beberapa minggu yang lalu juga mengadakan satu acara bazar ya, kebetulan diundang sama Women's International Club, dan kemudian kita bikin bazar dan ada tarian-tarian Indonesia, dan kemudian kita juga menjual, ada yang bihun goreng, ada yang mie goreng, ada yang nasi goreng, dan juga beberapa kue-kue Indonesia. Yang penting mereka menyukai. Dan kadang-kadang kami juga suka salah menganalisis ya, karena di sini orang-orang suka manis. Begitu kita jual yang manis, malah mereka nanya mana yang rasanya asin. Jadi ya begitulah indahnya kegiatan-kegiatan kebudayaan di Indonesia gitu. Baik, Profesor Ikrar Nusa Bakti, saya karena ngomongin makanan ini kita masih ada waktu sebentar lagi nih. Saya pengen bihun goreng, sempat nggak? Iya nih, selamat sahur. Kalau kami di sini baru buka ini. Oh ini baru jam buka puasa, oke. Oke, terima kasih Prof. Salam untuk teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Tunisia. Terima kasih sudah bergabung menyempatkan waktu di Connected Ramadan. Iya, salam juga buat Pak.